berkenaan dengan khilafat, cermin kesempurnaan Islam dan pemersatu umat. Hadirin sidang jalsa yang saya muliakan, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan bahwa tujuan dari penciptaan manusia itu adalah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini yang harus kita pahami, bahwa semua dari kita adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala, dan kita semua adalah diciptakan dengan tujuan yang bukan untuk yang lain, tetapi hanya untuk menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Buktinya Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 57, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi Allah Ta'ala berfirman bahwa tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, artinya kita semua, melainkan tujuannya adalah untuk menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini adalah, kalau kita perhatikan, visi dari Allah Ta'ala adalah menjadikan kita semua ini tujuannya adalah satu, yaitu menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Ini visinya. Bagaimana misinya? Kita tahu bahwa dalam keorganisasian pasti ada visi misi, kan? Nah, ini berkenaan dengan tujuan ini pun Allah Ta'ala visinya adalah menjadikan kita semua beribadah kepada Allah Ta'ala. Tetapi bagaimana teknis agar manusia itu, agar kita semua itu beribadah kepada Allah Ta'ala? Yaitu dengan cara diutusnya para nabiullah. Kita tahu bahwa sejak zaman Hadrat Nabi Adam alaihissalam, itu tujuan Allah Ta'ala mengutus beliau itu adalah untuk mengajak manusia kepada tauhid ilahi. Ya, meskipun dasar-dasar pemikiran pada saat itu, ya kita bisa bayangkan masih sangat sederhana. Tetapi tujuan Allah Ta'ala mengutus beliau alaihissalam itu adalah untuk mengajak orang-orang agar mereka tahu siapa pencipta, dan ketika sudah tahu, bagaimana caranya untuk menghormati, menghargai yang menciptakan. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa sejak awal dunia ini diciptakan, manusia ini diciptakan, maka Allah Ta'ala tetap memberikan tujuannya itu kepada manusia itu adalah agar untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Sejak awal penciptaan manusia, kedatangan seorang nabi senantiasa menjadi manifestasi dari rahmat ilahi dan menjadi sumber dari berbagai berkat. Kedatangan nabi-nabi tersebut semata-mata untuk membimbing umat manusia kepada tujuan sebenarnya ia diciptakan. Jadi tujuan sebenarnya diciptakan itu manusia akan sadar adalah ketika diutus utusannya. Inilah hakikat dari tujuan penciptaan manusia, dan melalui para nabi itulah manusia diarahkan kepada tujuannya tersebut. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebut para nabi juga dengan sebutan khalifah. Jadi kalau kita mau perhatikan di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyebut kepada Hadrat Nabi Adam alaihissalam itu khalifah. Kemudian bukan hanya beliau yang dipanggil khalifah oleh Allah Ta'ala, tetapi Allah Ta'ala juga memanggil Hadrat Nabi Daud alaihissalam pun khalifah. Allah Ta'ala berfirman bahwa hal ini terbukti bahwa ketika Allah Ta'ala menciptakan Hadrat Nabi Adam alaihissalam, Allah Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat bahwa dia akan mengangkat seorang khalifah di muka bumi. Hal ini terbukti dalam firman-Nya, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Dan ingatlah, ketika Tuhan engkau berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku, kata Allah Ta'ala, akan menempatkan seorang khalifah di muka bumi. Artinya ini adalah tertuju kepada Hadrat Nabi Adam alaihissalam. Dan oleh karena itu beliau disebut khalifah di sini. Allah Ta'ala juga berfirman berkenaan dengan Hadrat Nabi Daud alaihissalam, "Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi." Wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan engkau sebagai seorang khalifah di muka bumi. Jadi, kapan saja Allah Ta'ala mengutus seorang nabi, maka nabi yang diutus itu menjadi khalifah Allah. Akan tetapi karena semua nabi itu adalah manusia, dan mereka memiliki keterbatasan fisik sebagaimana yang dimiliki oleh umumnya manusia, maka jangka waktu hidup para nabi itu pun terbatas, dan mereka harus meninggalkan dunia ini setelah melewati suatu masa tertentu. Jadi kalau kita perhatikan bahwa ini adalah hal yang memang begitu selalunya terjadi. Ya. Jadi Allah Ta'ala ingin mengajak manusia itu kepada tujuan sebenarnya diciptakan, maka diutuslah khalifahnya. Yang dalam hal ini adalah para nabi. Hadrat Rasulullah SAW dalam satu tempat beliau bersabda bahwa tidak pernah ada nabi atau kenabian di masa lampau yang tidak diikuti oleh seorang khalifah. Ini adalah hadis yang menguatkan bahwa tujuan Allah Ta'ala adalah mengajak umat manusia kepada tauhid, yaitu dengan cara mengutus para nabi. Tetapi para nabi ini, dikarenakan beliau-beliau adalah sama seperti kita, manusia pada umumnya, artinya memiliki keterbatasan fisik, beliau pun akan mengalami kewafatan. Nah, oleh karena itu Allah Ta'ala melalui hadrat Rasulullah, beliau mengatakan bahwa tidak ada para nabi sepeninggalnya itu yang tidak digantikan oleh khalifah. Pasti ada khalifah. Nah, ini dalam konteks yang lain nanti saya akan jelaskan.
Di dalam Al-Quran, berkenaan dengan ini, Allah Ta'ala memberikan perumpamaan. Kita tahu bahwa para imam sholat, biasanya ada yang suka membaca surah An-Nur, yang berbunyi, Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Jadi Allah Ta'ala di sini berkata bahwa Allah adalah nur, langit dan bumi. Maka permisalan dari nurnya itu adalah seperti sebuah cahaya yang berada di dalam semprong. Kalau kita mau perhatikan bagaimana kondisi atau orang-orang zaman dahulu, biasanya mereka ada kita kenal itu semprong lampu kan. Nah, itu lampu itu biasanya dibungkus oleh kaca. Nah, ini Allah Ta'ala itu adalah taubahnya seperti lampu itu, seperti lampu, kemudian dibungkus oleh semprong kaca, dan tujuannya adalah untuk melindungi lampu itu dan menyebarluaskan lampu tersebut. Allah Ta'ala adalah nur, maka untuk menjaga nur Allah Ta'ala ini tetap hidup di dalam umat manusia, maka Allah Ta'ala mengutus para nabi untuk menjaga nurnya tersebut dan menyebarluaskan nur itu kepada seluruh manusia. Jadi ini adalah permisalan berkenaan dengan para nabi itu. Kenapa diutus? Ya seperti itu, adalah untuk menyebarluaskan tauhid ilahi, cahaya Allah Ta'ala. Di dalam perumpamaan ini ada disebut mengenai cahaya, yaitu cahaya samawi dan petunjuk. Dan ada disebut juga mengenai semprong kaca. Sebuah semprong kaca melindungi dan menyebarkan cahaya. Dan yang dimaksud dengan semprong kaca adalah para nabi dan para khalifahnya, yang kemudian memasukkan cahaya itu ke dalam relung hati setiap orang yang beriman, yang juga kemudian memperoleh cahaya dari cahaya Allah Ta'ala ini. Jadi artinya dengan adanya semprong kaca ini, artinya cahaya yang ada di dalam itu disebarluaskan, dan tujuannya adalah untuk menanamkan cahaya Allah Ta'ala di dalam hati setiap orang. Jadi sejak dahulu Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu membangkitkan para nabi untuk mengadakan revolusi akhlak dan rohani di dunia ini. Dan sesudah para nabi itu tiada pun, sistem kerjanya kemudian dilanjutkan oleh para khalifahnya. Terkait kata khalifah, di sini akan muncul dua hal. Yang pertama adalah khalifah yang tertuju kepada para nabi, dan yang kedua adalah khalifah dalam konteks pengganti para nabi itu sendiri. Kita tahu bahwa di ayat yang tadi saya pertama sampaikan, khalifah itu tertuju kepada para nabi, yaitu Hadrat Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Hadrat Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Tetapi dikarenakan keterbatasan para nabi itu sendiri, maka Allah Ta'ala untuk tetap melanggengkan tujuannya itu, maka Allah Ta'ala menggantikan para nabi dengan para khalifah para nabi itu sendiri. Khalifah dalam bahasa Arab secara harfiah berarti pengganti, yang meneruskan atau wakil. Di dalam Al-Quran, jika seseorang disebut sebagai khalifatullah, itu artinya bahwa ia adalah pengganti atau wakil Allah Ta'ala, yakni wakil Allah secara rohani, karena dia menyampaikan kepada manusia pesan-pesan darinya. Sebagai contoh, yaitu tadi Hadrat Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan Hadrat Nabi Daud alaihissalatu wassalam ditetapkan sebagai khalifatullah. Jadi ada satu hadis yang saya baca bahwa ketika Hadrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu bersama dengan para sahabat pada saat itu memanggil Hadrat Abu Bakar, wahai khalifatullah. Tetapi apa respon dari Hadrat Abu Bakar? Beliau mengatakan bahwa jangan panggil saya khalifatullah, tetapi panggil saya khalifatur rasulillah. Artinya bahwa dalam konteks ini khalifatullah adalah tertuju kepada para nabi Allah, pengganti Allah Ta'ala di muka bumi. Kemudian adapun Hadrat Abu Bakar, Hadrat Umar, Hadrat Utsman, Hadrat Ali adalah pengganti dari Hadrat Rasulullah SAW. Jadi ada dua hal, khalifah dalam konteks para nabi, dan yang kedua adalah khalifah dalam konteks pengganti para nabi. Dengan demikian, baik khalifah dalam konteks para nabi atau khalifatullah, maupun khalifah dalam konteks pengganti para nabi, pada dasarnya adalah suatu sistem kerohanian yang ditetapkan Allah Ta'ala dengan tujuan untuk mengadakan revolusi rohani dan perbaikan akhlak di kalangan umat manusia, agar manusia hidup sesuai dengan hakikat tujuan penciptaannya itu. Dan inilah yang senantiasa terjadi sebagai sunnatullah, yaitu Allah Ta'ala akan menetapkan sistem rohani demikian secara berkesinambungan sebagai cara untuk membawa manusia kepada Allah Ta'ala. Jadi ini merupakan sunnatullah, Bapak-Bapak. Sunnatullah itu artinya pekerjaan Allah itu seperti itu gitu. Agar manusia itu tetap teguh pada tujuan penciptaannya, maka Allah Ta'ala mengutus itu para nabi. Kemudian sesudah sepeninggal para nabi itu wafat, maka diutuslah atau terpilihlah itu khalifah-khalifah. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, berkenaan dengan sunnah Allah Ta'ala ini, di dalam Al-Quran dibuktikan bahwa sunnah Allah Ta'ala itu tidak akan pernah berubah. Allah Ta'ala berfirman, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Jadi Allah Ta'ala mengatakan sunnah Allah Ta'ala, sekali-kali kalian tidak akan pernah mendapatkan bahwa sunnah Allah Ta'ala itu akan berubah. Kalau dahulu Allah Ta'ala maha mendengar doa, maka sampai kapanpun Allah Ta'ala akan mendengar doa. Kalau Allah Ta'ala menolong hambanya dari dulu, maka sampai kapanpun Allah Ta'ala pasti akan menolong hambanya. Nah, berkenaan dengan ini pun Allah Ta'ala kalau dahulu mengutus utusannya, maka sampai kapanpun kalau kondisi umat itu terjadi degradasi, artinya kemunduran, maka Allah Ta'ala akan mengutus utusannya. Inilah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Dan kamu sekali-kali tidak akan pernah mendapatkan sunnah Allah Ta'ala itu berubah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jalsa yang saya muliakan, kalau kita perhatikan permisalan, saya sering memberikan permisalan bahwa air
air yang kita rasakan di sini di daerah Jakarta itu awalnya adalah air bersih. Air yang ada di Kali Cideng, yang di di kali-kali yang di Jakarta ini awalnya bersih, Pak, dari pegunungan. Tetapi ketika sudah sampai di daerah perkotaan, jauh dari sumber aslinya, maka itu akan tercemar, sedikit demi sedikit kotor. Nah, begitupun dengan kondisi umat manusia. Ketika umat manusia diutus seorang nabi pada saat itu, maka akan bersih. Tetapi ketika utusannya itu wafat dan kondisi umat manusia jauh dari utusannya, maka taubahnya seperti air tadi. Akan terjadi pencemaran, tercemar akhlaknya, terjadi kemunduran dan lain sebagainya. Ini pun taubahnya seperti ladang. Kalau bapak-bapak punya ladang, bapak-bapak punya pohon, kalau diurus oleh seorang petani, maka ladang itu akan menghasilkan buah atau pohon yang baik. Tetapi ketika ladang itu dibiarkan tanpa ada pengurusnya, tanpa ada petaninya, maka ladang itu, pohon-pohonnya yang bagus itu akan lama-lama ditumbuhi oleh rumput-rumputan, ya. Bisa jadi pohonnya menjadi kering, layu, mati. Begitupun dengan kondisi umat manusia. Kalau tidak ada dokternya bagi umat manusia ini, kalau tidak ada penjaganya bagi umat manusia ini, maka rohani manusia itu akan mengalami kemunduran. Meskipun kita tahu bahwa Islam adalah agama yang sempurna, bahkan Islam ini memiliki kitab syariat yang sempurna, tetapi kalau tidak ada yang memberikan bimbingan yang itu adalah utusan dari Allah Ta'ala, maka kondisi umat manusia berada dalam kegamangan, kegalauan. Tatkala kepada umat manusia diutus seorang nabi, maka saat itulah manusia memperoleh bimbingan dan kebaikan. Namun setelah utusan Tuhan itu tiada, maka sedikit demi sedikit umat manusia mengalami kemunduran, sampai akhirnya Tuhan pun mengutus utusannya kembali. Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki kondisi umat manusia. Beliau adalah suri tauladan yang paripurna. Akan tetapi karena zaman terus berlalu dan para pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam secara perlahan telah menyimpang jauh dari petunjuk yang benar, maka kehadiran seorang pembimbing rohani dari langit menjadi sangatlah penting. Islam adalah agama Allah Ta'ala. Maka yang akan menjaga Islam adalah Allah Ta'ala sendiri. Bagaimana caranya? Sunnah Allah Ta'ala itu harus berlaku, mengutus utusannya. Jadi yang akan menjaga agama Allah Ta'ala itu adalah yang berasal dari Tuhan, yang berasal dari Allah Ta'ala. Nah, berkenaan dengan kemunduran umat Islam, Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa suatu saat nanti Al-Quran hanya tinggal tulisannya dan Islam hanya tinggal namanya saja, serta ruh dari ajaran Islam sejati itu pun akan lenyap. Maka dalam kondisi demikian, untuk memperbaiki umat manusia, Allah Ta'ala akan kembali melakukan sunnahnya, yaitu mengutus utusannya, seseorang sebagai utusan Allah Ta'ala. Dikarenakan utusan Tuhan yang paripurna sudah datang ke dunia dalam wujud Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka selanjutnya orang yang akan diutus itu harus berada di bawah naungan syariat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah Allah Ta'ala memberikan solusi di dalam Al-Quran bahwa untuk menjaga umat Islam tetap pada kondisi jayanya, maka Allah Ta'ala mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Jadi Allah Ta'ala mengatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan dia akan membangkitkan seorang rasul di antara tengah-tengah kaum yang lain dari antara mereka yang belum pernah bergabung dengan mereka. Jadi yang akan mengambil kembali iman itu adalah wa akharina minhum. Dalam satu hadis Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa lau kanal imanu inda suraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula'i. Jadi Hadrat Rasulullah mengatakan bahwa sekiranya iman sudah terbang ke bintang Suraya, lanalahu rijalun aw rajulun min haula'i, pasti seseorang dari antara orang ini atau beberapa orang dari antara orang ini pasti akan mengambilnya kembali. Maka Allah Ta'ala akan mengutus wa akharina minhum. Siapa itu? Ketika ditanya berkenaan dengan hal ini, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Beberapa kali ditanya, baru beliau menjawab, sambil beliau menempelkan tangannya di pundak Salman Al-Farsi dan mengatakan bahwa laukanal imanu inda suraya lana lahu rijalun aw rajulun min haula'i. Jadi yang akan menggenapi wa akharina minhum itu adalah dari kalangan Salman Farsi. Berkaitan dengan iman ini, jadi beliau bersabda, jika iman telah terbang ke bintang Suraya, seorang lelaki atau beberapa orang lelaki dari antara orang ini pasti akan menemukannya kembali. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwa ayat dalam surah Jumu'ah berlaku kepada seorang lelaki keturunan dari Persia, yaitu Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihi salatu wasalam, Imam Mahdi dan Al-Masih yang dijanjikan, pendiri dari Jemaat Ahmadiyah. Beliau juga adalah seorang dari keturunan Persia. Kedatangan beliau alaihi salatu wasalam, maka genaplah sudah nubuatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Beliau adalah Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi turun, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habban 'ala thalji fa innahu khalifatullahil mahdi." Jadi kata Hadrat Rasulullah, ketika fa idza ra'aitumuhu, ketika kalian melihatnya Imam Mahdi itu, fabayyuhu, maka baiatlah kalian. Walau habban 'ala thalji, meskipun kalian harus merangkak di atas salju, fa innahu khalifatullah.
Karena dia adalah Khalifatullah dan Al-Mahdi. Jadi pada dasarnya Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Hadrat Rasulullah adalah Khalifatullah. Kembali kepada konsep awal bahwa Khalifatullah itu adalah Nabi. Jadi Al-Mahdi yang dijanjikan oleh Hadrat Rasulullah SAW adalah Khalifatullah, dan Khalifatullah itu adalah Nabi. Dari sabda beliau ini jelas bahwa Imam Mahdi yang akan datang yang meneruskan risalah Rasulullah SAW adalah Khalifatullah. Artinya wakil Allah di muka bumi, yang pengutusannya itu adalah langsung dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, dari konteks arti khalifah yang digunakan, maka Imam Mahdi kedudukannya juga adalah sebagai seorang Nabi Allah. Islam adalah agama sempurna. Kesempurnaannya tercermin dari wujud suci Rasulullah SAW dan Al-Quran sebagai kitab syariat terakhir Allah Ta'ala. Sepeninggal hadrat Rasulullah SAW adalah kehendak Allah Ta'ala untuk melanggengkan kesempurnaan Islam, sehingga dengan kuasanya Allah Ta'ala membangkitkan khilafat sebagai pelanjut tugas-tugas Nabi Muhammad SAW. Namun setelah sepeninggal Khalifah Rasulullah SAW tersebut, kondisi umat Islam menjadi sedemikian rupa sebagaimana digambarkan dalam satu hadis. Jadi hadrat Rasulullah dalam satu hadis memberikan gambaran berkenaan dengan kondisi Islam. Islam itu, kata hadrat Rasulullah, akan ada kenabian di tengah-tengah kalian sampai masa waktu yang dikehendaki. Kemudian setelah kenabian akan ada khalifah sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Sesudah itu akan ada kerajaan. Sesudah itu akan ada kerajaan juga. Kemudian sesudah itu akan ada khilafatan ala minhajin nubuwah. Jadi ini adalah fase-fase yang akan dilalui oleh umat Islam, oleh Islam. Sesudah sepeninggal hadrat Rasulullah akan ada khalifah. Sepeninggal khalifah hadrat Rasulullah itu akan ada kerajaan, dan sesudahnya akan ada khilafatan ala minhajin nubuwah. Khilafat yang berada di atas kenabian. Khilafat dalam sunnahnya itu adalah nabi dulu baru khalifah. Ya. Sesudah hadrat Rasulullah baru itu timbul khalifah. Ya. Seperti itu sunnahnya. Meskipun suatu saat sesudah Rasulullah SAW dan para khalifah beliau, umat Islam akan mengalami kemunduran, namun demi melanggengkan kesempurnaan Islam, maka Allah Ta'ala kembali membangkitkan khilafat yang didahului oleh kedatangan seorang Nabi Allah, yang pada hakikatnya kedudukan kenabian tersebut diperoleh dari berkat mengikuti Rasulullah SAW. Jadi kedudukan kenabian tersebut bukan atas dasar tersendiri, tidak. Karena apa? Karena Rasulullah adalah paripurna, syariat Rasulullah yang dibawa oleh Rasulullah itu pun sempurna. Maka yang akan datang itu, utusannya itu adalah menginduk kepada hadrat Rasulullah dan kepada syariat Rasulullah. Adapun kedudukannya Nabi, maka itu adalah karunia dari Allah Ta'ala berkat dia mengikuti hadrat Rasulullah SAW. Khilafat adalah kewenangan Allah Ta'ala, sehingga dia sendirilah yang akan menegakkannya di muka bumi ini. Jadi khilafat itu kewenangan Allah Ta'ala, bukan kewenangan manusia, kehendak manusia ingin mendirikan dan lain sebagainya, tidak. Kenapa? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Jadi ini adalah wa'ada, janji dari Allah Ta'ala bahwa Allah Ta'ala pasti akan mendirikan khalifah, membangkitkan khalifah kalau di antara umat Islam itu ada yang beriman dan beramal saleh. Saya pernah baca artikelnya bahwa ulama Islam ini yang dari Aceh ini, dari daerah Sumatera lah, mengatakan bahwa kenapa janji Allah ini tidak tergenapi, kenapa khilafat ini tidak muncul, karena di dalam umat Islam ini tidak ada orang yang beriman dan beramal saleh. Itu ada seorang mengatakan demikian. Saat ini kita hidup di zaman modern. Umat Islam umumnya tidak dapat terlepas dari pengaruh yang muncul dari dunia barat. Hal ini setidaknya mempengaruhi penurunan nilai-nilai Islami dalam diri umat Islam. Dengan memudarnya ruh dan semangat Islam, membicarakan masalah khilafat di zaman modern ini sangat berat. Ya? Kita tahu bahwa sekarang zamannya sedemikian rupa modern dan lain sebagainya, sehingga orang lebih cenderung kepada hal-hal duniawi dibandingkan dengan kepada hal-hal yang agama. Gitu. Jadi untuk membicarakan khalifah, kehilafatan, itu akan sangat jarang, ya? Dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau perhatikan, pada saat-saat ini sudah mulai banyak mencuat isu atau apa istilahnya semacam keinginan untuk mendirikan lembaga khilafat. Tetapi sekali lagi, karena ini adalah janji dari Allah Ta'ala, dan Islam ini adalah agama paripurna yang Allah Ta'ala tetapkan di dunia ini, maka untuk menjaga agama Allah Ta'ala ini, agama Islam ini, Allah Ta'ala dengan sistemnya tersebut, dengan sistemnya yang Allah Ta'ala telah tetapkan, yaitu mengutus para nabi dan khalifahnya, itu yang akan menjadi pegangan bagi umat Islam untuk memenangkan Islam di muka bumi. Kita sebagai orang-orang Jemaat Ahmadiyah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Ta'ala, memperoleh karunia dari Allah Ta'ala, telah berbaiat kepada tangan Hadrat Imam Mahdi alaihissalam. Sebagaimana kita tahu bahwa beliau adalah Khalifatullah, dan Khalifatullah sebagaimana kita tahu juga bahwa itu adalah
kedudukannya adalah seorang nabi, maka sesudah sepeninggal beliau, maka itu akan digantikan oleh khalifah. Khalifah ini pada sunnahnya tidak permisalannya seperti ini. Khalifah itu bukan wadahnya dulu baru muncul orangnya. Kenyataannya pada saat sekarang, wadahnya dulu dibentuk dan ingin dimunculkan orangnya. Tidak ada sunnahnya seperti itu. Sunnahnya adalah Allah Ta'ala mengutus dulu, baru akan muncul itu khilafat. Jadi sampai kapanpun orang dengan organisasinya ingin membentuk satu khilafat, itu tidak akan pernah terjadi. Karena apa? Tidak ada sunnahnya seperti itu. Hadirin sidang jalsa yang saya muliakan, dikarenakan Bapak pimpinan sidang sudah memberikan remindernya, jadi saya singkatkan saja bahwa alhamdulillah khilafat Ahmadiyah sudah berdiri lebih dari 100 tahun, dan kita juga sudah tersebar di lebih dari 207 negara. Dan setiap tahun kita memperoleh karunia dari Allah Ta'ala, lebih dari 500.000 orang masuk ke dalam Jemaat Ahmadiyah. Kalau Jemaat Ahmadiyah ini melalui khilafatnya adalah sesuatu yang salah, yang bukan dari Allah Ta'ala, maka sudah dari sejak lama khilafat ini akan hancur. Karena ini adalah bantuan dari Allah Ta'ala. Kita tahu sunnahnya kan, para nabi itu awalnya ditentang, kemudian sesudah para nabi itu wafat, khilafat menggantikannya, itu pun ditentang. Tetapi bagaimana? Tetap unggul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita semua, karena dengan melalui khilafat itu adalah sebagai sarana untuk mempersatukan umat. Karena Hadrat Khalifah ketiga pernah ditanya oleh seorang wartawan, "Wahai Khalifah," katanya, "bagaimana engkau akan mempersatukan umat Islam melalui Jemaat Ahmadiyah?" Kata Hadrat Khalifah ketiga, beliau mengatakan, "We will try to win the heart." Kita akan berusaha untuk memenangkan hati. Itu sunnahnya. Rasulullah memenangkan Islam itu dengan, tadi kita dengar bagaimana suri tauladan Hadrat Rasulullah. Bukan hanya melalui dalil, tetapi dengan suri tauladan. Sehingga orang tertarik hatinya. Itu adalah sunnah Allah. Allah mempersatukan umat manusia dengan hati. Dengan ketertarikan. Jadi Hadrat Khalifah ketiga mengatakan, "We will try to win the heart." Oleh karena itu beliau memberikan moto, "Love for all, hatred for none." Cinta untuk semua, tidak ada kebencian bagi siapapun. Jazakumullah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sidang jalsa yang saya muliakan. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.